Sebelum ada manusia, sebelum ada kota, sebelum ada bahasa, air sudah ada. Ia jatuh sebagai hujan di bumi yang masih muda. Ia mengukir batu menjadi lembah. Ia membentuk samudra pertama, yang kelak menjadi rahim kehidupan. Air tidak pernah meminta tepuk tangan. Ia hanya mengalir, dan dari aliran itulah kehidupan lahir. Kita sering berbicara tentang kecanggihan teknologi, tentang kecerdasan manusia, tentang peradaban. Namun, semua itu berdiri di atas sesuatu yang jauh lebih sederhana. Air bukan milik kita. Kita berkata, airku, waduk kita. Tapi, pernahkah kita benar-benar memiliki air? Air yang kita minum hari ini mungkin pernah mengalir di zaman purba. Mungkin pernah menyentuh tanah di tempat yang jauh dari sini. Mungkin pernah menjadi bagian dari tubuh makhluk lain. Air tidak pernah benar-benar menjadi milik siapapun. Ia hanya singgah. Dan mungkin kita pun demikian. Manusia dan ilusi penguasaan. Manusia membangun bendungan, mengarahkan sungai, menggali tanah lebih dalam untuk mengambil cadangan air. Kita merasa mengendalikan alam. Namun kenyataannya, kita hanya meminjam keseimbangannya. Ketika kita mengambil terlalu banyak, alam tidak marah. Ia hanya menyesuaikan diri. Hujan berubah pola. Tanah mengering. Sungai menyempit. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai konsekuensi. Air selalu jujur. Ia mencerminkan perlakuan kita. Air dan tubuh kita, hubungan yang sunyi. Tubuh manusia sebagian besar adalah air. Darah yang mengalir di pembuluh kita membawa oksigen, nutrisi, kehidupan. Setiap kali kita berkeringat, setiap kali kita menangis, setiap kali kita minum, kita sedang berinteraksi dengan elemen yang sama, dengan elemen yang membentuk lautan. Air di tubuh kita tidak berbeda dari air di sungai, dan mungkin disitulah makna terdalamnya. Kita tidak terpisah dari alam. Kita adalah bagian darinya. Namun ketika air tercemar, yang pertama merasakannya bukan hanya sungai. Tubuh kitalah yang menerima akibatnya. Air tidak pernah benar-benar jauh dari kita. Ia ada di dalam kita. Krisis yang sebenarnya. Seringkali kita menyebutnya krisis air, tapi mungkin krisis yang lebih dalam adalah krisis kesadaran. Kita terbiasa dengan kenyamanan. Keran dibuka, air mengalir. Tombol ditekan, mesin bekerja. Kemudahan membuat kita lupa pada proses. Air bersih yang sampai ke rumah bukanlah keajaiban instan. Ia melewati perjalanan panjang, penyaringan, penggalian, distribusi. Dan di banyak tempat, perjalanan itu tidak pernah selesai. Karena air bersih tidak pernah sampai. Di beberapa wilayah, sungai seperti Sungai Citarum pernah menjadi simbol bagaimana manusia memperlakukan sumber kehidupannya sendiri. Air menjadi saksi. Air menjadi cermin. Pertanyaannya bukan hanya tentang seberapa banyak air yang tersisa. Pertanyaannya adalah, berapa banyak kesadaran yang masih tersisa?
Bayangkan kehilangan. Bayangkan suatu pagi, keran dibuka dan tidak ada yang mengalir. Hari pertama mungkin kita panik. Hari kedua kita mencari alternatif. Hari ketiga, kita mulai memahami betapa rapuhnya sistem yang kita banggakan. Air bersih bukan hanya untuk minum. Ia menjaga rumah sakit tetap steril. Ia membuat sekolah bisa berjalan. Ia memungkinkan industri berdiri. Tanpa air bersih, kemajuan hanyalah ilusi. Kita mungkin memiliki gedung tinggi, teknologi canggih, akses informasi tanpa batas. Namun tanpa air, semua itu tidak berarti. Air dan kerendahan hati. Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ia tidak pernah meninggikan diri. Ia tidak pernah menuntut. Ia mengisi ruang kosong. Ia memberi kehidupan tanpa meminta balasan. Mungkin ada pelajaran di sana. Dalam kesederhanaannya, air mengajarkan kerendahan hati. Dalam kelembutannya, ia mampu mengikis batu yang paling keras. Dan dalam diamnya, ia membentuk dunia. Namun ketika kita memperlakukannya dengan sembarangan, air tetap mengalir. Hanya saja, yang berubah adalah kualitasnya. Dan ketika kualitas itu berubah, kita yang merasakan akibatnya. Kita hanya penjaga sementara. Air tidak pernah benar-benar habis. Ia berputar dalam siklus panjang yang melintasi waktu. Namun air bersih yang layak digunakan bisa hilang dari jangkauan kita, bukan karena alam kejam, tetapi karena kita lalai. Kita bukan pemilik air. Kita hanya penjaga sementara. Dan seperti semua amanah, akan ada generasi setelah kita yang bertanya, apa yang kalian lakukan dengan warisan itu? Malam ini, ketika kamu membuka keran dan air mengalir dengan tenang, jangan langsung berpaling. Biarkan suaranya terdengar beberapa detik lebih lama. Sadari bahwa suara itu adalah bukti keseimbangan yang masih terjaga. Air tidak meminta untuk disembah. Ia hanya meminta untuk dihargai. Karena mungkin, krisis terbesar bukan ketika air benar-benar habis, melainkan ketika manusia merasa tidak lagi membutuhkannya secara batin. Setetes terlihat kecil, namun dari tetes-tetes itulah sungai lahir. Dan dari sungai, peradaban tumbuh. Air tidak pernah menjadi milik kita. Kitalah yang suatu hari akan kembali menjadi bagian dari siklusnya.